Ya, Pagi, saya Bang. ngelihat senyuman Anda pagi ini agak belum lepas gitu ya. Apa yang menyebabkan Masinton Pasaribu belum senyum lepas? Amang masih ada kurangnya dari sowannya Anies Baswedan kemarin? Belum ada sinyal dari ibu Baru ya? bangun tidur. Jujur banget, jujur banget. Gimana, kansnya bagaimana nih Bang Masinton, kansnya? Ya kemarin itu ya silaturahmi lah ya, ngobrol, menyamakan persepsi, ngobrol banyak hal seperti yang disampaikan Pak Anies ya, kita bicara tentang kondisi Indonesia saat ini gitu ya, bagaimana konstitusi coba selalu diakal-akali dan dikangkangi atas kemauan kekuasaan, demokrasi yang coba dimatikan begitu ya, dan kemudian berangkat dari obrolan itu bagaimana kita tetap konsisten untuk menjaga konstitusi, demokrasi, dan kebinekaan. Nah, maka kemarin juga kita berbicara ya di kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta, ada Pak Ketua DPD Pak Aming beserta jajaran DPD PDI Perjuangan dan juga Pak Anies beserta tim beliau. Ya kita berbicara tentang bagaimana membumikan pemikiran-pemikiran Bung Karno ya, sehingga Jakarta sebagai miniatur dari keragaman kemajemukan keindonesiaan kita itu benar-benar menjaga keberagaman, menampakkan wajah keberpihakan terhadap rakyat kecil, dan kemudian kita bicara banyak hal ya, dan juga beliau juga memberikan apresiasi kepada PDI Perjuangan dan khususnya kepada Ibu Megawati, konsistensi beliau sebagai negarawan menjaga konstitusi, merawat demokrasi ya, dan konsisten di garis demokrasi itu. Bang Masinton, tapi kedatangan Anies Baswedan ke DPD ini sudah diketahui belum sih sama Ibu Megawati? Dan responnya apa? Apa yang akan menjadi pertimbangan nantinya kedatangan ini bisa direspon positif oleh PDIP? Ya tentunya secara kelembagaan partai, DPD PDI Perjuangan Jakarta pasti melaporkan seluruh kegiatan aktivitas kepartaian ya kepada DPP partai, dan tentu ya hasil pertemuan juga disampaikan oleh Pak Aming sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta kepada DPP. Jadi sifatnya adalah ini sebagai sebuah silaturahmi yang baik begitu ya, dan kita menyamakan persepsi, terus cara pandang kita melihat Jakarta dan juga melihat Indonesia seperti itu. Bang Masinton, termasuk juga selain mendengarkan paparannya Anies terkait dengan komitmen begitu ya, atau mungkin ya kalau saya kasih labelnya mungkin ini syarat agar mau diusung oleh PDI Perjuangan gitu. Ada juga nggak yang disampaikan semisalnya begini, kita mundur sedikit ke belakang nih. Kan waktu laporan pertanggungjawaban atau selama memimpin 4 tahun di Jakarta cukup banyak ya kritikan-kritikan pedas begitu. Ada nggak disampaikan juga permohonan maaf nih ketika dulu memimpin Jakarta kami mungkin sedikit banyak mendiskreditkan lah hasil karya dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan ketika itu. Ya Pak Anies kan orangnya demokratis, umpama ketika ketemu dengan teman-teman DPRD ya, fraksi PDI Perjuangan Jakarta, ada Pak Pras juga, ada anggota DPRD Bu Yuke dan yang lain-lain ada Pak Rio. Jadi ya beliau sampaikan ya kita ini kadang berseberangan, tapi kita tetap bersama-sama bekerja sama dalam konteks memajukan Jakarta. Jadi ya itu dinamis saja karena Pak Anies ini kan orangnya juga sangat demokratis, jadi memahami relasi antara pemerintah daerah Provinsi Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta sebagai mitra kerja mereka begitu. Oke.
Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang melihat kemarin soan dari Anies ke DPD PDIP begitu. Apa yang bisa Anda bacakan selama ini nampaknya Anies agak kurang aktif begitu ya Isi kepala Bang Ipang apa sih? partai politik ya. Tapi ini mau nggak mau mungkin ya karena itu kan satu-satunya cara Anies untuk bisa berlaga di Jakarta. Iya, pertama gini Mbak Rati, Bang Ripadil, memang ini sebenarnya Jakarta ini urusannya tangan dingin DPP biasanya. Cuma secara formalnya SOP standar bahwa mereka berjenjang bertangga ya. Iya. Berarti Sekjen Hasto mengatakan kan harus dari bawah. Jadi ikut, artinya supaya memang tetap menghargai hierarki di partai politik gitu. Untuk menjaga marwah, harga diri, martabat dari daerah DPD dalam konteks ini ya. Nah, jadi wajar kemudian Pak Anies ya mendatangi sowan langsung ke sana, itu menunjukkan bahwa memang beliau punya etikat untuk serius untuk maju gitu. Artinya dia ada persamaan nasib lah sebenarnya. Persamaan nasib PDIP memang kemarin Pak Anies misalnya udah dianggap tutup buku wassalam kata orang kan. Tapi dengan ada putusan 60 ini ya memuluskan langkah jalan Anies untuk kembali bisa berlayar. PDI Perjuangan. Dan itu membuka ruang juga yang PDIP deadlock waktu itu. Nggak ada teman karena di threshold nggak bisa terpenuhi yang 25 kursi dan 20 suara gitu. Maaf kebalik ya. Nah ini konteksnya adalah titik persamaan kepentingan itu yang kita lihat dalam politik. Makanya kalau kita bicara tentang grassroots-nya, pemilih PDIP, pemilihnya PDIP ini apakah betul memilih Anies tadi, apakah betul memilih lebih besar Ahok gitu, Ridwan Kamil. Karena juga mengatakan Anda punya survei, Anda punya data. Bagaimana Anda? Nah, data ini yang kita harus baca selama ini ya dalam Pilpres saja. Itu memang kelihatan bahwa RK misalnya itu kan lebih cenderung dari PDIP ya, pemilih-pemilih yang bukan dari kebalikan lah ya. Kebalikannya ya. Kebalikan. Nah, selama ini pemilihnya Anies misalnya itu PKS kan begitu ya. Sedikit berarti dari pemilih PDIP. Ya, sekarang dengan peta baru ini, jalan baru ini grassroots PKS juga sebetulnya selama ini ke Anies sekarang harus digeser ke RK. Nah, selama ini basis pemilihnya RK yang dari Kim ini ya dari Gerindra, dari Golkar harus digeser juga. Nah, ini membuat dilematis juga gitu antara grassroots-nya. Tetapi saya mencermati apakah bisa berubah gitu. Partai ID kita kan setahu saya yang paling besar itu kan hanya Jawa Tengah kemarin, itu 11%. Di bawah itu partai ID kita itu kan rendah sebenarnya. Jadi ketika partai ID rendah, maka splitnya besar. Nah, ketika splitnya besar, artinya orang tetap akan bisa berubah lagi pikiran mereka. Mungkin karena figur kali? Iya. Figur lebih besar daripada partai pengusung. Faktor DNA figur lebih besar. Nah, konteks ini artinya adaptasi pemilih bisa memungkinkan terjadi kembali bahwa mereka menyesuaikan kembali. Tapi di dalam konteks ideologi yang disampaikan Ibu Mega itu ada 4 hal kan. Platform ideologi itu konsisten. Yang kedua adalah gatekeeper, penjaga gawang demokrasi. Yang ketiga adalah grassroots atau akar rumput. Yang keempat adalah ya tidak boleh berkhianat kan. Nah, itu konteks itu saya pahami bahwa ketika bicara tentang ideologi itu memang agak sedikit dimundurkan sedikit dalam konteks ini. Artinya pragmatis transaksional bukan dalam konteks, tapi pragmatis transaksional dalam konteks ini bagaimana menang gitu. Bagaimana bisa berlayar. Artinya gengsi untuk ideologi atau mengutamakan kader itu sedikit dimundurkan. Ini penyesuaian saja bahwa semua partai akan mengalami turbulensi seperti ini, masa-masa yang sulit. Nah, mereka harus mengalah sedikit demi, kalau PDIP konsisten tentu dia akan melihat suara grassroots, akar rumput pemilihnya. Nah, pemilih PDIP itu kan lebih cenderung Ahok misalnya selama ini. Nah, tetapi ini harus dimundurkan sedikit. Bisa karena dianiskan lah gitu ya. Dianiskan lagi. Nah, kalau kampanye kan menarik tuh. Yang kemarin misalnya betul-betul ini kan problematik ya, complicated. Tantangan challenge-nya begini. Mas Masinton bisa jawab nanti, walaupun Mas Masinton mengatakan Anies pasti berlayar. Kan bilang apakah Nasib akan bisa maju. Apa tantangannya apa? Ya, karena memang tantangan ini adalah ketika dulu itu kan Anies dianggap tidak punya prestasi oleh PDIP. Itu dia. Nah, sekarang ini harus dirasionalkan lagi bahwa memilih Anies itu adalah kepilihan rasional gitu loh. Itu politik. Itulah pertanyaan saya tadi kan Bang Ipang ke Bang Masinton. Tapi saya tetap ada nggak permintaan maafnya juga kepada Anies kemarin kan banyak loh, ya kan? Ya itu. Banjir, apalagi tuh. Itu yang saya sebut dengan politik DNA transaksional pragmatis. Itu lebih cenderung kepada ideologi. Ideologi itu tetap dipakai. Bukan berarti PDIP tidak pakai ideologi, tetapi cenderung intensitas arahnya
memang bagaimana ini ya menyelamatkan partai itu. Baik. Ditanggapi Bang Masinton nanti ya. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.